terkasih, latar belakang dari bacaan Injil yang kita dengarkan sebenarnya sebuah kritikan sindiran kepada para kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam kepala sendiri, di mana banyak sekali para nabi yang telah diutus ke tengah-tengah bangsa Israel, kemudian Yohanes bahkan Yesus sendiri mereka tidak mendengarkan, bahkan mereka kemudian menangkap, membunuh para nabi-nabi yang diutus untuk mewartakan tentang keselamatan Allah sendiri kepada mereka, sehingga kemudian nanti bait Allah, kota Yerusalem sendiri dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Tapi lebih daripada itu, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa kerajaan Allah, keselamatan Allah adalah tawaran kepada semua orang. Semua orang diberi tawaran untuk datang kepada keselamatan, memperoleh keselamatan Allah sendiri. Keselamatan Allah untuk semua orang kepada siapa saja, yang menjadi sebuah tawaran, undangan untuk kita semua. Maka dibutuhkan daripada kita adalah jawaban bebas kita untuk menanggapi tawaran Allah itu. Apakah kita seperti orang-orang yang dipanggil tetapi tidak mau datang, orang-orang yang lebih sibuk mengurusi kegiatannya, kepentingannya daripada menanggapi tawaran keselamatan itu? Ataukah kita seperti undangan yang kemudian menyiksa dan membunuh orang-orang yang diutus kepada kita untuk menawarkan keselamatan Allah itu atau tidak? Dan yang menarik adalah kemudian ketika orang-orang yang sebenarnya dipersiapkan, diundang ke perjamuan pesta itu tetapi tidak layak, kemudian tuan pesta itu mengundang semua orang di persimpangan-persimpangan jalan, orang baik, orang jahat, siapa saja diundangnya. Tetapi ketika raja itu masuk menemui para undangan, ia melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta, dan kemudian orang itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yang mengingatkan kita bahwa meskipun keselamatan Allah adalah sebuah tawaran, undangan, tetapi juga menuntut sebuah kualitas yang perlu kita miliki, yang menjadi pakaian pesta agar kita datang, kita layak ikut serta dalam perjamuan itu. Kualitas itulah yang kemudian kita ingat ketika kita dibaptis dahulu dengan lilin bernyala dan pakaian putih, mengingatkan kita akan martabat luhur kita sebagai citra Allah, yang menjadi kualitas penting yang mesti kita hidupi dan hayati. Minggu lalu dalam bacaan Injil tentang berikanlah kepada Kaisar dan kepada Allah, ketika orang-orang Farisi dan kaum Herodian datang mencoba Yesus tentang bolehkah membayar pajak kepada Kaisar, Yesus meminta 1 dinar dan menunjuk kepada orang-orang banyak, ini gambar dan tulisan siapa? Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Maka berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Sebenarnya pertanyaan itu ditujukan kepada kita semua. Kita ini gambar dan tulisan siapa? Kalau kita adalah gambar dan tulisan Allah, citra Allah, maka mari kita menghayati martabat luhur itu yang akan menjadi pakaian pesta yang kita kenakan untuk menghadap Tuhan kelak. Mari kita mohon rahmat Tuhan teristimewa lewat Ekaristi Kudus ini untuk memampukan kita untuk hidup seturut dengan gambar dan tulisan Allah dalam diri kita sebagai citranya, agar dengan martabat luhur itu kita layak untuk ikut dalam perjamuan pesta keselamatan kekal kelak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.